Halo teman-teman, seperti biasa saya akan membahas sesuatu tentang hidup ini, tentang masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, tentang kesehatan mental, tentang apa sih yang membuat diri kita sakit, dan bagaimana cara mengatasi ketika kita mengalami rasa sakit itu. Dan perlu diketahui, kesehatan mental seringkali disepelekan oleh orang lain. Orang lain menganggap lebay banget sih, gitu aja kok terlalu dipikirin. Masalahku lebih besar daripada masalahmu. Pernahkah kalian mendapat kata-kata tersebut dari orang lain? Padahal kata-kata tersebut adalah kata-kata yang tidak boleh, yang dilarang untuk kita mengatakan kepada orang lain, karena itu menyangkut kesehatan mental, menyangkut soal psikis. Kita mempunyai kadar masing-masing. Tidak semua orang sama. Tidak semua orang punya jiwa yang kuat seperti dirimu. Semua orang berbeda. Jadi jangan sampai kita ngejudge orang itu begini, begitu, oke? Nah, dan kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri orang trauma. Apakah di sekitarmu kamu menemukan orang dengan ciri-ciri ini? Atau justru kamu sendiri yang merasa masuk di dalam ciri-ciri ini? Kalau mau tahu selengkapnya, simak video ini sampai selesai. Baik teman-teman, jadi ada beberapa ciri-ciri trauma yang saya tahu. Ya, langsung saja yang pertama, selalu ingin diutamain. Mungkin masa lalunya begitu sakit, sehingga dia selalu pengen jadi orang yang pertama dalam hidup kamu. Apa ada orang yang mungkin temanmu mungkin teman dekatmu yang selalu merasa jealous ketika kamu pergi bermain dengan orang lain, atau ketika kamu lebih mengutamakan orang lain? Ya, itu bisa terjadi mungkin karena dia merasakan trauma atau punya trauma di masa lalunya yang begitu buruk. Yang kedua, selalu cari gara-gara. Orang yang mungkin suka mencari gara-gara bukan karena dirinya memang usil atau memang dirinya itu jahat, bukan ya. Kebanyakan orang yang suka mencari gara-gara adalah orang yang pengen diperhatikan lebih. Dia butuh kamu dengar, dia butuh kamu perhatikan, dia pengen kamu tahu, dia itu ada loh di sini. Dia pengen kamu anggap dia ada. Yang ketiga, emosi. Trauma memang selalu membuat seseorang memiliki emosi yang tidak stabil. Yang selanjutnya, sangat keras kepala. Ya, pahamilah perbedaan keras kepala dan punya pendirian. Orang yang keras kepala itu orang yang tidak bisa dikasih tahu. Beda dengan orang yang berpendirian. Orang yang berpendirian, dia pasti mau menerima kritik ataupun saran. Sedangkan orang yang keras kepala, dia tidak akan mau ketika kamu memberikan saran ataupun kritikan. Yang selanjutnya, masalah kecil dibesar-besarin. Ya biasalah, namanya juga orang tua. Trauma itu selalu seperti itu. Dari awal, poin dari semua ini tuh intinya satu. Dia pengen dianggap ada, dia pengen selalu diperhatikan, dan dia sangat takut mengalami kejadian seperti dulu, yang buruk, yang menyakitkan bagi diri dia. Dan yang terakhir, takut untuk memulai. Takut untuk memulai, dan di hati serta pikirannya hanya ada kata takut. Ya, pasti seperti itu. Ketika dia ingin mengenal seseorang, dia takut. Ketika dia mau melakukan sesuatu, dia takut. Dan ketakutan itu menyebabkan diri dia kesulitan sebenarnya. Dan kita sebagai orang yang harus membantu agar mereka terbebas dari masa lalu yang buruk itu. Jadi ketika kamu menemukan seseorang di dekatmu dengan ciri-ciri tersebut, atau kamu yang merasa masuk dalam ciri-ciri tersebut, tenang.
Tenang teman, kamu tidak sendiri. Dan pahami, di depan sana banyak tantangan yang kamu harus lewati. Jangan berhenti, jangan menyerah. Karena di ujung dari proses kamu adalah indah. Kalau kamu belum menemukan keindahan, artinya itu bukan akhir dari cerita hidup kamu. Karena di akhir cerita kita, itu adalah indah. Dan pasti indah ketika kamu bersabar menghadapi hidup ini. Masa lalu, biarlah masa lalu. Kita hanya boleh berbalik arah, menengok masa lalu ketika kita sudah siap mengambil pelajaran di dalamnya. Ketika kamu belum siap mengambil pelajaran di dalam masa lalu, jangan kau tolehkan kepalamu ke belakang. Cukup pandang ke depan dan jalani masa kini. Lebih baik dari hari kemarin. Dan satu lagi yang saya harus sampaikan, berdamailah dengan masa lalumu. Berdamailah dengan keadaan. Tidak ada orang yang hidupnya mulus-mulus saja. Dan ketika orang yang mengalami hidupnya mulus-mulus aja, itu artinya dia tak punya tantangan sama sekali. Kamu hebat sudah berdiri sampai detik ini. Aku tahu ini tidak mudah, dan ini pasti sulit. Untuk siapapun, saya titipkan pesan, jagalah orang yang memiliki ciri-ciri tersebut, dan bawa dia kembali merasakan ketenangan dalam hidup. Bawa dia keluar dari masa lalunya. Dan ajarkan dia untuk berdamai dengan keadaan apapun itu.